seks itu nomor satu. Aku seks itu nomor satu gitu. Jadi kayak aku kalau nggak ini nomor satu Mama Mendet. Jadi ada beberapa bahagia banget suaminya gitu. Jadi harus di ngomongin, maksudnya kita juga setiap habis berhubungan juga nanyain, kita selalu bilang terima kasih, habis itu kita langsung Halo Mama Mendet, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di Boba Bobo Bareng. Kali ini teman Bobo bareng saya, siapa coba? Ada Mas Indra Bekti dan Mbak Dila. Bobo yang dia langsung ngajak Bobo loh, baru mulai udah ngajak Bobo nih. Bikin iri nih Mama Mendet yang pemanasan di rumah. Keselimutan. Silahkan. Jadi Mama Mendet jangan lupa seperti biasa, karena ini acara Bobo bareng, it means ini adalah segala sesuatu yang perlu kita pelajari mengenai pasutri. Jadi anak-anak tolong mungkin sudah tidur dulu gitu, atau misalnya diungsikan di Pondok Mertua Indah atau di mana terserah deh Mama Mendet, karena kalau membahas masalah suami istri kan takutnya anak-anak tuh nggak paham ya apa-apa. Jadi kalau soal seks edukasi buat anak itu urusan lain lagi Mama Mendet. Nah kalau soal ini mesti belajar dari pasutri dulu, karena pasutri yang bahagia biasanya juga bisa membesarkan anak-anak yang punya kecerdasan emosi yang sehat juga kan gitu ya. Jadi selamatkan dulu pernikahan baru bisa menyelamatkan rumah tangga kan gitu ya. Nah kita harus belajar nih dari pasangan-pasangan yang pernah jadi tamu di Boba. Nah kali ini kebetulan Mas Indra dan Mbak Dila ini sudah menikah 10 tahun. Iya, mau 10 tahun Oktober. 10 Oktober. Tahun ini ya, Yes. gitu. Nah, ini adalah sebenarnya 10 tahun itu ya, secara seksologi itu adalah masa boring dan up and down-nya yang paling apa ya, yang barrier pertamanya deh. Gitu. Jadi kalau udah sampai 10 napas dikit gitu. Karena jarang ada yang bisa sampai 10. Biasanya 7 sampai 10 tahun itu godaannya paling sama besar. ya, kalau pacaran juga gitu. Kalau pacaran beda. Udah mau pacaran lagi? Enggak, kalau 7 Harusnya nikah rasa pacaran. Nah, karena Dila pernah pacaran sampai 7 tahun. Oh gitu? Dulu Ya sebelum mama ampun. saya. Kok lama banget? Gimana tuh Mbak? Emang aku orangnya serius kalau ngejalin hubungan tuh, kalau kita udah dapet yang mentok, ya udah deh serius, udah gitu orangnya juga satu sama keluarganya care, ya udah jalanin, alhamdulillah. Tapi 7 tahun ternyata keras gitu. Ya ampun. Itu gimana bisa apa namanya? Kayak move on. Agak gitu. susah sebenarnya. Iya kan? Agak susah banget. Kan Terus ada saya makanya kan. Oh di situ gitu. hadir. Nah, terus ekspektasi tentang seksualitas dan segala macam tuh gimana kalian ngebahas yang ngomongin? ya sempet, ya maksudnya agak berbeda lah. Maksudnya agak beda. Kagok nggak sih? Kagok, karena ya maksudnya dari sifat juga tiba-tiba kita masuk, oh ternyata sifat aku begini, sifatnya Mas Bekti begini. Culture shock ya awal-awal. Jadi sempat kayak setahun itu penuh kayak wow gitu. Jadi sempat yang kita duduk mungkin yang berpikir lain, aku juga berpikir, ini gue salah nggak sih ngambil jalan ini gitu. Aku sempat berpikir kayak gitu. Terus tapi kayaknya udah aku yang memperjuangkan juga gitu. Jadi maksudnya kayak ntar apa ya kata orang tua ya, apa kayaknya gini, aku sempat berpikir kayak gitu. Jadi dan untungnya aku tipikal orang yang kayak ya udahlah jalanin aja deh gitu. Kalau memang maksudnya ini sesuai dengan kadar Allah, ya pasti saya lama maksudnya gitu. Maksudnya tapi kalau enggak ya udah ntar juga ya berpisah juga Allah yang nentuin gitu akhirnya. Ya kalau dari Ya aku sendiri sih maksudnya gitu ya, maksudnya aku emang apa kesengsem sama dia gitu kan, cinta sama dia. Apa daya ya namanya kesengsem. Pokoknya ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya aku menerima, dan ya memang pastinya culture shock itu pasti gitu kan, dan wah ternyata dia seperti ini, ternyata dia seperti itu gitu kan. Tapi ya itu apa namanya seni pernikahan ya, apalagi kita taaruf seperti itu gitu. Jadi kita oh sex life-nya tuh seperti ini, sex life aku kayak gini gitu. Ekspektasi diomongin dulu atau udah kejadian baru dievaluasi? Ya kan kejadian dulu kita berevaluasi bahwa ternyata ya mungkin paling awkward yang pertama kali ya. Oh pasti. Ya kan kayak lagi, aduh pengenalan, aduh gimana ya? Betul. Gitu. Iya, ya jadi terus, kalau kayak Dila
pernah dengar nggak, kan ada banyak mitos nih, mitos dalam pernikahan, kayak misalnya sebelum memasuki pernikahan kan ada banyak perempuan-perempuan yang suka bilang, wah hati-hati loh gitu, kalau pertama sakit banget, ntar begini. Itu kamu juga dengar mitos-mitos kayak gitu nggak sih? Iya sih, itu sih dengar. Terus mitos kayak malam pertama harus berdarah gitu, itu Yes, mempengaruhi kehidupan seks kamu nggak? Nggak, alhamdulillah Mas Bukti nggak tipikal kayak gitu. Jadi ya karena aku juga tidak mengalami aku nggak Seperti yang berdarah tidak ya pernah. gitu maksudnya. Jadi aku Bukan berarti tidak perawan ya, Mam gitu. Endel. Ya, kalau aku sih nggak mempermasalahkan itu gitu. Maunya Sebenarnya kan kebanyakan laki-laki Iya, yang membuat ada yang perempuannya berdarah pada saat hubungan seks pertama kalinya, itu sebenarnya dia nggak membantu perempuannya untuk rileks dulu gitu. Jadi itu adalah mitos, itu hanya terjadi di zaman Siti Nurbaya. Jadi pada zaman Siti Nurbaya orang itu kan banyak dijodohkan. Iya. Ya. Ketika sebenarnya nggak berdarah, apa berarti udah nggak perawan? Bukan, itu bukan tanda keperawanan. Keperawanan itu cuma masalah robeknya aja selaput darah gitu ya. Tapi ada yang berdarah, ada yang enggak. Kalau sampai nggak berdarah, artinya sebenarnya Mbak Dila tuh merasakan kenikmatan hubungan seksualnya, dia cukup terangsang, dan mungkin juga Mas Indra perhatian pada saat diranjangnya, jadi nggak ada rasa sakit seperti yang ditakutin orang-orang. Kan banyak tuh perempuan kalau baru nikah tuh dikasih mitos sama teman-temannya, hati-hati lo sakit, hati-hati lo ini, bikin nervous kan, malah diranjang jadi aduh ntar kalau sakit gimana ya gitu. Kalau Mas Indra ada mitos-mitos apa nggak yang dulu dibayangin waktu lagi sebelum nikah, ternyata pas nikah nggak gini kok gitu? Apa ya, mungkin ya kalau kita pada saat udah umur kita apalagi udah mitos seks kan pada banyak iya, orang yang umur kita kan bokis waktu banget itu, deh, hoax gitu semua. Umur kita udah lumayan dewasa ya gitu pada saat itu, umur 32 pernikahan itu, dan maksudnya dengan teman-teman yang udah banyak lebih dulu nikah gitu. Jadi tapi kan kadang-kadang orang yang udah nikah duluan juga suka ngasih gosip-gosip nggak jelas kan enggak ya? sih, aku sih nggak Nah, ngeliat ya? gitu ya, maksudnya ya apakah itu berdarah atau apa gitu, maksudnya ya kayaknya aku sih lebih santai ya, lebih ke maksudnya nggak perlu harus yang kayak ada perlakuan khusus atau mitos-mitos kayak gitu. Aku nggak yang terlalu. Mungkin berarti kita cewek ya yang lebih Iya, banyak mitos ya Mbak benar-benar Dila ya. Lebih banyak drama. Itu dia, lu mikir ini itu gitu kan. Kalau aku kan ya udah bikin jalanin. parno gitu kadang-kadang gitu. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas gitu yang bikin parno, apalagi mitos gitu, diskusiin nggak sama Mas Indra, atau ayo udahlah ternyata pas praktek yang baik-baik aja jalanin aja gitu. Yang gimana Mbak Dila? Nah, kalau mitos kan nggak dibawa pikir juga ya, maksudnya juga pas pertama kali dia juga oh ya udah that's okay gitu, ya udah aku nggak jadi yang oh ya udah oke gitu, maksudnya nggak mempermasalahkan kita berdua gitu. Tapi kalau ceritanya setelah itu aku juga tipikal orangnya juga bertanya, maksudnya biar kita hubungannya, soalnya buat aku seks itu nomor satu, aku seks itu nomor satu gitu. Jadi kayak aku kalau nggak ini seks nomor satu Mendet. Jadi ada beberapa Bahagia banget suaminya gitu. Jadi harus di ngomongin, maksudnya kita juga setiap habis berhubungan juga nanyain, kita selalu bilang terima kasih, apa habis itu kita langsung kok tadi begini, kita begini, mengevaluasi juga. Gitu. Itu benar banget. Jadi sebenarnya momen paling indah gitu untuk evaluasi itu kurang lebih jangan terlalu jauh ya. Jadi kayak misalnya gini, kemarin gitu, itu kan mesti diberi apresiasi ya gitu. Jadi ketika ada perilaku seks yang kita sukai dari pasangan kita, adalah baik untuk kita mengatakan, sayang, waktu kamu lagi pakai gaya begini tadi, kok enak banget ya, aku senang deh. Itu pasti akan diulang. Jadi kita nggak negging kan, atau nggak misalnya, kayak gini lagi dong sayang. Itu kan permintaannya sama gitu. Tapi kalau kita asertif ngomongnya, pasti pasangan itu mau ngasih dengan sukarela dibandingkan kayak di demand gitu. Pokoknya harus kamu melakukan ini, harus melakukan itu. Kan pasti sebagai pasangan baik laki-laki atau perempuan kan ada beban gitu jadinya. Ada beban, kayak anak kecil, kayak disuruh-suruh gimana sih, kayak anak kecil kayak misalnya gini. Ayo kamu belajar ya, Nak. Dari tadi nggak kelihatan belajar, emang kelihatan belajar yang kayak apa gitu misalnya ya. Nah sama sebagai orang dewasa juga, kok kamu kelihatannya nggak nafsu sama aku? Lah lu tahu dari mana perasaan-perasaan gue gitu misalnya ya. Bener. Gitu. Jadi jangan berasumsi, itu udah paling bener deh gitu. Seks itu penting walaupun bukan segalanya gitu ya. Jadi kalau sampai ada pernikahan yang menganggap bahwa ya udahlah kita udah tua nggak usah lah, kita udah 10 tahun nggak usah lah, kita udah gini nggak usah lah, aduh nanti merana ya. Gitu. Kehidupan seks itu penting banget. Kalau nggak saya nggak jadi seksolog loh, beneran. Iya kan? Itu akan hilang nanti. Ya, kalau nggak kayak binatang aja cuma gubrak gitu kan ya. Betul. Nah,
biasanya tahapan-tahapan yang cukup sulit untuk suami istri adalah kehidupan seks pasca punya anak. Nah, pasca melahirkan gitu. Dukungan Mas Indra terhadap Mbak Dila itu pasca melahirkan tuh terutama kayak nunggu masa nifas dan segala macam tuh sabar apa sih dia suami Anda ini, Mbak? Dia sih oke aja sih ya, maksudnya nggak tipikal juga laki-laki yang apa ya namanya harus harus banget sekarang nih, gitu, enggak. Kalau ceritanya ya aku lagi pusing nih gitu oke gitu, kayak dia juga sabar ya aku lagi pengen gitu kali, terus gitu tapi aku pusing banget, ntar besok aja dia bisa menunggu gitu, bisa gitu. Dan harus ada kompromi ya gitu kan, bukan berarti dia juga nggak enak kalau misalnya berhubungan seks. Iya, dia lagi diam aja ya kan, nggak semangat gitu kan, maksudnya kadang kan ada yang beranggapan bahwa di dalam Islam itu sendiri gitu kan, bahwa pada saat suami ingin ya istri harus gitu. Kalau aku tidak menurut hal yang kayak gitu, maksudnya ya kita ada kerjasama di situ gitu. Cuman kita berdua di sini adalah saling kerjasama, kompromi, timbal balik satu sama lain, saling ada feedback gitu kan ya. Kalau ada feedback sama-sama kan lebih enak ya, ada kerjasama gitu loh di situ untuk yang saling enakin gitu loh. Ngenakin, bener. Ngenakin tuh penting banget loh. Pleasure is the measure gitu ya. Jadi dalam seksologi sebenarnya standarnya jangan terlalu apa ya, karena banyak orang yang merasa standarnya gini, wah setiap hubungan seks harus big orgasme yang seperti apa namanya kembang api. Nggak juga. Kadang-kadang ada beberapa perempuan, nggak tahu ya kalau Mbak Dila juga begini, tapi ada beberapa perempuan yang sebenarnya nggak orgasme juga bisa enak kok. Yang ya lagi santai-santai aja, ya kalau bisa orgasme ya rezeki gitu. Tapi sebenarnya ketika nggak orgasme kan tetap kita bisa ngerasain enaknya juga sebagai perempuan. Cuma kebanyakan target itu suka ketinggian pada siapa? Laki-laki. Laki-laki tuh kayaknya kalau belum sekian kali orgasme belum afdol. Kalau belum sampai begini belum afdol gitu. Nah kebetulan Mas Indra itu ada standar-standar begitu nggak Mbak Dila? Ya kali alhamdulillah sih dia nggak ada yang kayak gitu-gitu amat gitu punya permintaan seksnya dia ada yang banyak banget atau kok segini amat kamu? Enggak, ada malah dia tipikal, kalau saya dibilangin dia tipikal gitu aja, maksudnya nggak yang udah emang sesuai neko-neko gitu. Kalau aku tipikal mungkin karena aku ada campuran bule, ada campuran Arab, jadi kayaknya aku lebih suka yang jangan gini aja posisinya gitu. Aku suka yang mungkin ada variasi gitu. Jadi aku juga kayak aduh monoton ya gitu. Tuh denger tuh, itu tuh oke banget. Jadi sebenarnya untuk menambah variasi ya, sekali lagi saya selalu bilang sih dalam setiap sesi boba mengingatkan moms and dad yang mendengarkan ini bahwa yuk coba variasi gitu, karena variasi itu adalah sebenarnya mesinnya gitu, keintiman di dalam rumah tangga seperti yang Steinberg katakan di dalam teorinya trilogy of love gitu. Kalau nggak ada passion gitu ya, kalau nggak ada yang unik-unik gregetnya begitu, itu hambar pernikahan. Meskipun mereka ta'aruf, mereka juga learning by doing kok ya, tetap bisa dikomunikasikan. Dan yang paling keren dari mereka berdua, mereka mengevaluasi selalu. Itu modal banget sih gitu ya. Kalau misalnya udah keburu, aduh bete nih, dengar nafasnya dia aja kesel. Mungkin karena hubungan seksnya juga nggak pernah dapat apresiasi, ya kan? Pas evaluasinya nggak pernah dibahas apa yang enak, apa yang enggak, what works, what didn't works gitu ya. Itu kan pengaruh banget gitu. Oh jadi ternyata dalam pernikahan ta'aruf saya selalu percaya ya, mereka itu pacarannya sambil belajar di pernikahan ini gitu. Itu yang membuat langgeng. Pacarannya sekarang ini. Pacarannya justru sekarang ini pada saat pernikahan gitu. Ada yang merasa nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi ini kan pilihan mereka gitu ya. Ada yang juga mau jalanin kayak mereka, nggak bisa juga ngambil mentah-mentah seperti yang dilakukan oleh Indra Bekti dan Dila. Karena mereka ini kan manusia berbeda dengan Anda. Jadi cari pola-pola dalam hubungan seksual, percintaan, kemesraan yang Anda berdua banget, ya enggak? Gitu. Kalau misalnya kebetulan ya Dila emang lebih variasi gitu ya, sementara Mas Indra yang gue seneng kok begini. Jangan-jangan karena udah biasa Dilanya milih variasi, jadi Mas Indranya oke, aku fine-fine aja. Gitu. Tapi jarang loh, biasanya kadang-kadang ada suami yang begitu istrinya itu kayak Mbak Dila gitu ngasih pengen variasi, terus suaminya merasa terintimidasi. Terus langsung melabel perempuannya hiperseks. Ayo, ada nggak mom and dad yang kayak begitu-begitu ya? Gitu. Jadi
judgement itu ya jangan ditambah gitu. Nah terus setelah punya anak gitu, frekuensi bercintanya berubah apa enggak? Enggak Enggak juga sih. juga ya. Enggak juga. Tetap yang kita apa namanya, kalau memang lagi Kok ya, bisa sih? Hebat Ya. banget deh. Gimana caranya tuh? ya kerjasama itu dia lagi tadi, kerjasama dan saling pengertian gitu kan, dan saling ya apa lagi pada saat punya anak itu banyak tempat-tempat yang mesti kita Lebih awas lebih kayaknya ya. awasi dan tempat-tempat yang memang agak sedikit lumayan usaha gitu ya. Kayak gimana sih? Tempat apa sih? Misalnya Tempat apa si anak sih? di Kepo tempat deh. tidur kita mesti bawa-bawa kasur ya. Iya, samping. Kita Repot ngalah ya. sama anak Pernah gitu. ketahuan gak sih lagi hubungan? Enggak. Aduh, jangan sampai ya Allah. Makanya kadang-kadang suka, misalnya anak ini Lagi tidur. lagi tidur, terus berasa kelusuk dikit, "Hah?" gitu langsung. Selingkuhan gitu. Langsung on, gawat. Gitu kan. Sempet dia agak gini sedikit ya Bun ya. Iya. Si yang kita suka ajak tidur bareng itu si Abel sebenarnya. Oh, Yang kedua. Yang kedua. Yang pertama sama omanya gitu. Terus kadang suka lagi mau "Hah?" gitu. Hah? Kita di bawah. Jadi tempat tidurnya itu apa kita di bawah kan, kita bawa kasur dari luar gitu. Supaya nggak ganggu dia kan. Terus udah kita selimutan dulu gitu. Diam dulu. Tidur lagi gitu. Nyari ibunya kan soalnya. Aduh, alhamdulillah untuk dia tidur lagi. Deg-degan banget nggak sih? Bukan lagi, aduh.